Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Peristiwa penggerebekan aktivitas keagamaan di sebuah perumahan di Bekasi baru-baru ini kembali menjadi cermin dari sebuah dilema krusial yang dihadapi masyarakat kita. Insiden ini lebih dari sekedar konflik lokal, adalah sebuah gejala tentang bagaimana kita sebagai bangsa merespon perbedaan dan kecurigaan. Di satu sisi, ada keresahan warga yang nyata dan perlu diakui. Namun di sisi lain, ada respon melalui aksi massa yang berbahaya dan mengikis pondasi kita sebagai negara hukum. Untuk membedanya secara jernih, kita harus melampaui narasi sederhana tentang warga versus aliran sesat dan masuk ke dalam jantung persoalan, benturan antara kewaspadaan sosial dengan bahaya main hakim sendiri. Harus diakui, kewaspadaan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan yang bersifat tertutup dan berpotensi menyebabkan paham radikal atau ekstrim adalah hal yang wajar. Dalam iklim sosial yang rentan, kekhawatiran terhadap ideologi yang dapat merusak persatuan adalah bentuk kepedulian yang sah. Akan tetapi, kekhawatiran itu sendiri bukanlah pembenaran untuk segala cara. Titik kritiknya terletak pada bagaimana kita menindaklanjuti kekhawatiran tersebut. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi kedewasaan kita, yaitu ketika niat baik untuk menjaga lingkungan dihadapkan pada pilihan antara mengikuti prosedur hukum yang sabar atau mengambil jalan pintas yang destruktif. Aksi main hakim sendiri, betapapun dipahami latar belakang emosionalnya, pada hakikatnya adalah sebuah pengakuan kalah terhadap proses hukum. Ketika muncul dugaan kuat bahwa sebuah ajaran tergolong sesat atau menyimpan tindakan yang benar, beradab, dan satu-satunya yang sah dalam negara hukum adalah melaporkan kepada pihak berwenang. Menyerahkan kajian substansi ajaran kepada lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan membiarkan aparat keamanan menangani potensi gangguan ketertiban adalah wujud kepercayaan pada institusi yang kita bangun bersama. Jalur ini menjamin objektivitas, mencegah fitnah, dan melindungi semua pihak, baik pelapor maupun terlapor. Namun jalur ini seringkali dianggap lamban dan birokratis, sehingga sebagian masyarakat memilih jalan kekerasan yang dianggap lebih efektif. Disinilah kerusakan yang lebih dalam terjadi, ketika label sesat tidak lagi berfungsi sebagai hasil kajian teologis yang mendalam, melainkan sebagai justifikasi untuk agresi. Ia telah menghilangkan ruhnya semangat dakwah yang ideal dijalankan dengan hikmah secara dialogis dan persuasif, terganti oleh hasrat untuk menghakimi dan memberangus. Tindakan main hakim sendiri adalah gerbang menuju anarki, karena ia merelatifkan hukum dan menempatkan kekuatan massa di atas segalanya. Sejarah kelam persekusi terhadap komunitas Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia adalah bukti nyata dari apa yang terjadi ketika logika massa dibiarkan merajalela. Apa yang hari ini menimpa satu kelompok, besok bisa menimpa kelompok lain atas dasar perbedaan tafsir, budaya atau keyakinan apapun. Aksi massa ini tidak muncul dari ruang hampa, ia tumbuh subur di lahan yang disiapkan oleh ketidaktegasan negara. Ketika negara tampak gaman, ragu-ragu, dan lebih reaktif terhadap tekanan massa daripada proaktif melindungi hak konstitusional setiap warga, ia secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan. Kondisi ini diperparah oleh adanya regulasi seperti UU Penodaan Agama yang rentang dijadikan alat legitimasi oleh kelompok-kelompok yang ingin menjadi polisi moral. Pada akhirnya insiden seperti di Bekasi adalah pengingat pahit yang memaksa kita untuk memilih apakah kita ingin menjadi masyarakat yang menyelesaikan masalah dengan argumentasi dan prosedur hukum atau menjadi kerumunan yang menghakimi dengan intimidasi. Tugas kolektif kita adalah memutus lingkaran setan ini. Caranya adalah dengan membangun kesadaran publik untuk selalu waspada namun tetap taat pada prosedur, sambil terus menuntut negara agar hadir secara konsisten
sebagai pelindung hukum yang adil bagi semua warga, tanpa terkecuali. Itulah satu-satunya jalan untuk membangun masyarakat dewasa secara spiritual dan demokratis. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.